Ini kok gambar yang ada dalam mimpi saya? Kenapa adanya di rumah ini? Saya bilang. Langsung saya tanya, Bu, saya mau tanya sama ibu, ini gambar siapa yang sedang bawa domba dan tongkat? Apa ini saudara ibu? Langsung, Pak, maaf, ini bukan saudara saya, tapi ini melebihi daripada saudara saya. Siapa? Tuhan saya, Pak, Tuhan Yesus. Saya bilang, Masya Allah, kalau gitu saya salah masuk rumah. Saya bilang, kalau toh ibu orang Kristen, Bu, saya nggak jadi buang hajat besar. Langsung yang punya rangkul saya, Pak, Tuhan berkati Bapak, Tuhan pakai Bapak. Ya pakai apanya Tuhan, saya bilang. Langsung saya pulang, saya kontak, saya punya rekan Anton Medan. Kenal Anton Medan ya? Dulu kan belum ada handphone, masih zamannya pager ke pager. Handphone juga ada, handphone Motorola yang gede. Dari apa? Saya kontak Pak Anton Medan. Pak Anton, saya nggak jadi ceramah. Kumaha atuh Pak Ustadz? Saya mau pulang. Dalam perjalanan saya berpikir, ya Allah, apa iya yang ada dalam mimpi saya Tuhannya orang Kristen? Amin amin, saya jadi Kristen. Saya bilang, saya nggak ada niat tujuan saya jadi Kristen. Saya bilang, amin amin, tujuan saya hanya satu, mengislamkan pendeta. Itu tujuan saya. Saya pulang sampai rumah, saya sholat, ya Allah, jangan kau jadikan saya orang Nasrani, amin amin, Nasrani masuk neraka. Tapi 1 bulan kemudian, saudara, habis sholat subuh, ada kerinduan ke gereja. Kan bingung, saudara, ini menggebu-gebu pengen ke gereja. Apa? Saya masih pakai sarung, pakai peci. Saya cari gereja. Gereja yang saya datangi, gereja yang saya bakar. Saya duduk di belakang sekali. Ketika saya duduk di belakang, itu ada lagu yang menyentuh hati saya. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Saya merinding, saudara. Ketika saya merinding, saya keluarin tasbih, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya pikir gereja banyak setan, saudara. Kenapa merinding saya? Selesai lagu dinyanyikan, pendeta naik ke atas mimbar. Pendeta berkata, mari sama-sama kita buka Alkitab kita bangkit berdiri. Apa yang dibaca? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lah kan saya kaget, Masya Allah. Saya bilang, ini pendeta nggak salah baca Alkitab. Saya bilang, ini kan yang dibaca pendeta ayat yang ada dalam mimpi saya. Kenapa dibaca sama pendeta? Saya bilang, yang selama ini saya cari-cari di Al-Quran, saya bulak-balik Al-Quran, nggak ada. Kenapa ada di sini? Saya bilang, saya mau pulang, gerbang udah dikunci, saudara. Ya terpaksa saya dengerin sampai selesai di khotbah. Saya di khotbah, pendeta berkata, saya mengundang saudara yang pertama kali hadir ke gereja maju ke depan. Waduh. Ya terpaksa ada ibu, ayo Pak, maju Pak, maju Pak. Ya terpaksa saya maju pakai sarung, saudara. Saya maju disuruh berlutut. Anda berlutut, sudah kurang ngajar ini pendeta. Bertahun-tahun Ustadz gak pernah berlutut, saya bilang. Kenapa? Ketika saya berlutut, saudara, itu pendeta tumpang tangan. Dia undang majelis, ayo para majelis jemaat kita tumpang tangan buat anak Tuhan. Saya ditumpangin tangan, saya ketawa nih, pendeta apa-apaan ini pendeta, saya bilang. Namun ketika ditumpangin tangan, saudara, itu pendeta nyanyi luar biasa yang menyentuh hati saya sehingga membuat saya menangis. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Makanya saya kalau nyanyi lagu ini pasti keluar air mata. Kenapa? Ini lagu pertama saya bertobat kenal Tuhan. Lagu ini pertama saya bertobat kenal Tuhan, saudara. Ketika lagu itu dinyanyikan, saya teringat membakar gereja. Saya teringat ingin mengislamkan pendeta, saudara. Lagu terus dialunkan, saya merinding luar biasa. Sampai keluar keringat dingin, saya dinyanyikan lagu itu. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Itu terbayang-bayang saya membakar gereja. Terbayang-bayang saya ingin mengislamkan pendeta, saudara. Terus terbayang-bayang lagu itu dinyanyikan. Selesai lagu dinyanyikan, pendeta salaman, Dek, kamu dari mana? Saya bilang, saya Ustadz Muhammad Yasin. Oh iya, sebentar ya, saya mau salaman sama jemaat. Kamu jangan kemana-mana dulu, saya deg-degan nih, jangan-jangan pendeta tahu saya bakar gerejanya. Udah, langsung saya korin tasbih lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah, Subhanallah. Selesai pendeta salaman, pendeta langsung, Dek, terima kasih kau sudah datang ke rumah Tuhan. Mudah-mudahan Tuhan izinkan setiap minggu kamu kemari. Kamu jangan pergi dulu ya, saya ada berkat buat kamu.
Saya pikir pendeta baik amat ya, baru ke gereja aja dikasih berkat. Betul, itu gembala, dia bawa kantong plastik, dia bilang, "Dek, jangan tersinggung ya, saya punya celana panjang buat kamu. Jadi kalau kamu ke gereja jangan pakai sarung." Kurang ajar nih pendeta. Dipikir Ustadz nggak sanggup kali bikin celana panjang. Betul, saya waktu jadi Ustadz, maaf kata, saya pakai celana panjang ngegantung begini, saudara. Betul, dikasih celana panjang. Yang namanya guru agama Islam, pertama kali datang ke gereja, saya cuci kaki saya dengan tanah 7 kali, sabun 7 kali, langsung saya doa taubat nasuha. Artinya apa? Taubat tidak akan diulangi lagi. Setelah, ya Allah, saya nggak mau lagi ke gereja. Amit-amit gereja punya orang kafir, saya bilang. Apa yang terjadi? Selama 1 bulan penuh saya terus kerinduan ke gereja. Ada pepatah mengatakan, walaupun bangkai disembunyikan di mana, pasti baunya akan kecium juga. Akhirnya saya ketahuan oleh keluarga saya, oleh santri saya ke gereja. Pulang dari gereja saya disidang. Yasin, sini kamu. Dari mana kamu? Dari gereja, Paman. Ngapain kamu ke gereja? Paman, ketika saya tanya tentang akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak mulai aku. Paman bilang suruh cari di Al-Quran. Saya buka Al-Quran yang jumlahnya 6.666 ayat, terdiri daripada 30 juz 114 surah. Saya nggak temukan ayat itu, Paman. Tapi ketika hati saya tergerak ke gereja, ayat itu ada di Alkitab Injil, Paman. Terus mau apa? Saya memutuskan untuk jadi orang Kristen. Saya bilang, loh, kamu nggak salah ngomong ya sih? Enggak. Kepok, masuk kamu kamar mandi. Saya dimasuki kamar mandi 1 hari, saudara. Lampu dimatikan, kamar mandi dikunci. 1 hari dari pulang gereja jam 9 pagi sampai pagi lagi nggak dikasih makan, saudara. Lapar, cuman minum air bak mandi. Bayangin. Ya apa? Dikeluarin di hari kedua, suruh ngucapin kalimat 2 kalimat syahadat. Yasin, ucapkan kalimat 2 kalimat syahadat, karena kamu sudah kafir, katanya. Ketika saya disuruh ngucapin kalimat 2 kalimat syahadat, tidak bisa. Lidah ini terasa berat, yang keluar hanya kalimat haleluya. Apa itu, katanya? Langsung tampar, apa? Dan diseret keluar. Dicambuk oleh keluarga saya. Ini bekas cambukannya. Ini dia, saudara. Ini bekas cambukan daripada keluarga saya. Maaf kata, saya punya gigi 2 nih palsu. Ditonjok sampai gigi saya patah 2. Saya dicambuk, masih disiksa lagi, diceburin comberan, saudara. Dan akhirnya di hari ketiga suruh tanda tangan surat. Yasin, sekarang kamu tinggal pilih. Ini harta di pesantren ini termasuk tanah, ini buat kamu semua. Kalau kamu mau meninggalkan, Tuhannya orang barat, katanya. Apa? Langsung surat itu saya sobek. Paman, sekali saya melangkah, tetap melangkah, saya sobek. Keluar kamu. Sudah berani-berani kamu menyobek surat wasiat, keluar. Saya diusir. Sempat jadi seorang gelandangan, tidur dari emperan ke emperan, dari toko ke toko. Bahkan santri saya bilang, Ustaz sudah gelo. Tahu gelo ya? Bahasa Sundanya gila. Ustaz sudah gelo, Ustaz sudah gelo. Saya tidur dari emperan ke emperan, dari toko ke toko. Tiap hampir 9 bulan lebih saya menjadi seorang gelandangan, saudara. Dan pada saat itu Tuhan izinkan saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan, almarhum Bapak Pendeta saya Serombot. Beliau punya kakak namanya Tante Elas Rombot. Beliau angkat saya pada saat itu Om Por lagi khotbah di Karangan Pemulung. Saya hadir di situ. Tiba-tiba dia menghampiri saya. Dek, siapa namamu? Muhammad Yasin, Pak. Tuhan bicara sama saya, kamu ikut saya. Saya bingung, Tuhan bicara sama Bapak, kapan Tuhan ketemunya, saya bilang. Saya kan gak ngerti, kamu ikut saya sebentar ya. Udah, saya ikut dia pakai mobil, saya tertekan nih, jangan-jangan orang dia jahat sama saya lagi nih. Apa? Saya diem di gereja Rawamangun, saudara, GPD Rawamangun. Di situ rambut saya gondrong, dekil, itu pendeta saya Serombot. Dia beliin saya baju, diajak saya ke salon untuk dibersihkan. Dia bilang, kamu tunggu sini karena Tuhan suruh saya supaya kamu di sini. Saya bilang, Tuhan yang mana? Saya bilang, apa Bapak bicara sama Tuhan dalam hati saya? Ya kadang saya kan belum mengerti. Udah, saya dipertemukan lagi dengan kakaknya, yaitu Tante Elas Rombot yang sekarang masih ada. Beliau lagi sakit, bantu dalam doa, saudara.